Kita akan pergi naik pesawat. Ya, naik pesawat. Ini bukannya jet pribadi punya Ya. Bapak? Itu dipakai, disewa, dan boleh Anda pakai. Wow. Pernah aku copot eselon 1. Itu satu hari 11 orang. Kenapa? Dia tidak capek kinerjanya. 1, 2, 3. Hai. Menang. Wah, nggak pernah bertani semua. Indonesia katanya negara agraris. Kita tentunya cita-citanya menjadi swasembada pangan. Tapi ternyata masih banyak nih masalah-masalah di dunia pertanian. Kita tanya apa aja masalah di dunia pertanian kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Amran Sulaiman. Halo Pak Amran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Baik Pak. Pak, ini katanya mau jalan-jalan. Ya. Tugas kemana hari ini kira-kira? Ke Surabaya. Ke Surabaya? Ya, lihat langsung pertanian apa sih masalah yang bisa diselesaikan. Saya boleh ikut? Boleh. Oke ya, ikut ya. Ayo, ikut. Kita ikut yuk. Ayo ikut. Kita akan pergi naik pesawat. Ya, naik pesawat. Pesawat ini Pak? Ya. Ini bukannya jet pribadi punya Ya. Bapak? Itu dipakai, disewa, dan boleh Anda pakai. Boleh saya pakai? Loh, Boleh. nggak disewa Gratis. atau milik pribadi? Dia Sewa, ini Bapak sewa? sewa. Kita Untuk keperluan mempermudah mobilitasnya Bapak? mobilitas, memantau pertanian seluruh Indonesia. Sebentar. Sebelum saya... Ini duit biayanya kan ratusan juta sekali operasional. Terus ini dibebankan ke negara? Nggak apa-apa, sekali-sekali. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Maksudnya pakai duit Bapak sendiri? Iya, nggak apa-apa. Wow! Ini sudah ada di dalam pesawat, melanjutin ketidakpercayaan saya masih nggak percaya sih Pak. Berarti Bapak mengeluarkan kocek sendiri Pak? Ya gini, coba kita tarik ke belakang sebelum merdeka. Jangankan materi, dulu nenek kita termasuk ayah saya kan prajurit. Nyawanya saja dia siap persembahkan untuk merah putih. Apalagi cuma hal kecil. Itu nyawanya. Dulu para pahlawan kita nggak pernah ditanya gaji. Nggak pernah apa yang kamu harus berikan imbalan dari negara. Nggak pernah tanya itu. Nyawanya dia serahkan untuk negara. Dan mereka jadi pahlawan. Masa kita generasi sekarang hanya dengan masalah kecil kita meminta pamrih pada negara. Sebenarnya ini kan kecil, masalah kecil. Kalau dibilang kecil sih, sebenarnya kalau dari informasi yang saya coba himpun ya, harta kekayaan yang dilaporkan oleh Pak Menteri itu ke negara di LHKPN itu 1,1 triliun, kira-kira seperti itu ya, di Januari 2024. Dan operasional itu sekitar 300-an juta untuk perjalanan. Terus itu dibilang kecil, Pak, masih ada lagi nih yang belum saya pikir, bikin saya wow lagi adalah gaji nggak diambil. Iya. Benar Pak? Sebenarnya gaji aku ambil, tapi nanti di akhirat itu kan untuk anak yatim piatu. Itu kan tabungan yang sesungguhnya adalah tabungan manakala kita berbuat baik untuk orang. Itu kan tabungan yang sesungguhnya. Tabungan yang kita tabung di bank itu kita tidak tahu siapa yang ambil nanti. Apakah kita nikmati anak cucu atau orang lain. Dulu aku hidup pas-pasan. Di bawah kan ada sekarang miskin ekstrim. Aku di bawah miskin ekstrim. Jadi kami sudah syukuri apa yang diberikan Allah. Ketika menggunakan seperti ini pesawat sewa untuk keperluan mobilitas, kemudian mengecek semua pekerjaan Bapak di seluruh Indonesia ini, Pak Presiden tahu Pak soal apa yang Bapak lakukan sekarang ini? Ini nggak perlu dilaporkan karena ini masalah kecil. Oh jadi nggak perlu beliau tahu. Ini kan
ya banyak orang melakukan lebih daripada saya. Para prajurit yang gugur di medan perang, itu nyawanya tidak ada nilainya, tidak bisa dirupiahkan. Kemudian pahlawan-pahlawan kita dulu memerdekakan Republik, itu tidak bisa dinilai apa-apa. Dan bisa merdeka juga tidak pernah tanya gaji pahlawan kita, tidak pernah tanya apa yang saya harus ambil, apa saya harus diberikan pada negara. Enggak, kita ini bersyukur hidup dalam keadaan merdeka, tinggal mengisi kemerdekaan, membangun Republik ini bersama dalam kondisi aman, damai, dan seterusnya. Oke, Pak, bicara soal pesawat jet seperti ini, sebenarnya ini adalah hal yang jadi sorotan belakangan. Ya. Karena kita tahu ya, kasus pejabat yang sebelumnya Bapak menjabat di Kementerian Pertanian juga sempat akhirnya terekspos menyewa pesawat pribadi tapi dianggarkan ke negara. Nah, ini tentunya kan akan jadi pembicaraan masyarakat juga. Oh, ternyata Pak Amr juga pakai pesawat. Tapi ini tadi sudah diklaim ya bahwa tidak menggunakan sepeser pun anggaran negara ya. Jadi gini, yang pertama, masa lalu kita ikhlaskan. Kita nggak usah bahas masa lalu, kita bahas gagasan, kita bahas ke depan. Terkait dengan sewa menyewa, tentang kalau kami, insya Allah, dan Anda boleh cross check nanti sama pegawai, sama siapapun di kantor, kami tidak, insya Allah kami tidak bebankan pada kantor. Kami setelah kemarin pernah istirahat 4 tahun, boleh cek, kami tidak pernah komentar. Kenapa? Saya pernah di dalam, ngerti sulitnya mengelola negara, ngerti bagaimana membangun ini Republik. Nah, bicara soal kasus-kasus yang lagi menderap kementerian yang Bapak pimpin saat ini, bagaimana caranya Bapak memulihkan kepercayaan masyarakat? Karena luar biasa loh Pak, yang dijembrengin di pengadilan itu bikin orang tercengang semua. Tapi bagaimana Bapak PR-nya, selain memang tugas dari Pak Presiden pasti tentang pertaniannya ya dijalankan, tapi memulihkan nama baik kementerian itu juga penting. Dulu kan kami 5 tahun, itu WTP pertama kami dapatkan pada saat itu, periode itu. WTP pertama selama Kementerian Pertanian Anda. Wow. Setelah sekarang, saya yakin masyarakat paham. Insya Allah kalau di Kementerian Pertanian, kalau ada yang coba-coba bermain-main, aku pasti pecat. Dari dulu aku saya copot, demosi dan copot itu ada 1.500 selama 5 tahun. 1.500. Wow. Pernah aku copot eselon 1, itu satu hari 11 orang. Kenapa? Dia tidak capai kinerjanya. Jadi kita terapkan meritokrasi. Kita terapkan. Jadi jangan kita pilih kasih. Jagung harus produksi ini harus bawang harus produksi sekian. Tapi kalau tidak capai, biasa kami ganti, copot. Tetapi bukan berarti kami itu tidak boleh ikut lagi. Boleh. Oh, banyak ikut lagi. Setelah saya copot, saya tanya, sanggup untuk tarung lagi di posisi semula? Sanggup. Aku masuk. Oh gitu Pak? Ada, banyak. Jadi bisa dikatakan nanti ke depan apa yang terjadi kemarin tidak akan terjadi? Seperti kami tidak berani mengatakan tidak akan terjadi. Tapi kalau kamu temukan, pasti tak beresin. Sebenarnya ini orang-orang pertanian orang baik. Dulu orang baik gitu ya? Kan dulu swasembada kan mereka-mereka. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari dosa termasuk saya. Nggak ada orang yang sempurna termasuk saya. Pasti. Saya pasti tidak sempurna juga. Tapi mari kita kolaborasi, mari kita sinergi untuk membangun negeri ini. Dan kami pantang membahas kejadian masa lalu. Nggak terlalu penting bagi kami. Kalau orang ingin maju, jangan banyak melihat kaca spion kalau naik mobil. Itu bisa tabrakan tuh. Apalagi membahas orang lain. Biarkan gosip yang membicarakan itu ya Pak. Kemarin udah enak ya 4 tahun ya Pak ya? Yeah. Enak gak itu ngerasanya 4 tahun? Sudah selesai 5 tahun kerja keras, terus 4 tahun lebih santai apa lebih sepaneng? Sebenarnya kayak pengen kerja banget gitu. Dimanapun berada, itu sebenarnya enak. Yang penting kita bersyukur. Jadi bersyukur setiap apa yang kita dapatkan dari Allah. Setiap kita ini diberikan kesehatan, syukur, diberi rezeki bersyukur, diberi jabatan bersyukur. Itu Bapak ikhlas, bersyukur. Istri keluarga gimana waktu itu Bapak? Ya diberi pemahaman biasa.
dalam perbedaan pandangan itu biasa. Kadang tanya anak-anak, Pak jarang di rumah, aku cuma beri pengertian. Nah, negara membutuhkan, negara memanggil, dan kamu akan rasakan juga nanti setelah besar. Negara butuhkan kamu. Tapi kalau boleh memilih, mending jadi menteri apa jadi pengusaha? Manusia itu selalu memilih yang enak-enak. Tapi takdir bisa saja kita mengatakan baik, tapi Allah mengatakan itu bukan di situ tempatnya. Tapi kita akan nanti lihat nih, nanti kita kemana aja sih Pak? Kita ke Bangkalan, Kalau itu ngapain? melihat pompanisasi. Oke. Kemudian Jadi intinya gini, karena ini adalah El Nino, kekeringan, solusi cepat untuk memproduksi padi adalah itu sawah-sawah upland tak ada hujan, agar bisa tanam 3 kali, kita pompa mengairi lahan-lahan tak ada hujan ini, yang dulunya tanam 1 kali bisa jadi 3 kali. Itu solusi cepat. Rupiah. Bayar. Apanya itu udah? Ini pompanya. Enggak bayar. Oh, enggak bayar kalau ya. Enggak, kan biasa tuh ada yang minta 5 juta, 10 juta satu pompa. Oh, enggak ada, enggak. Enggak, tapi itu ada perintah itu dari atas, ada? Enggak ada. Dulu-dulu ada nggak? Kalau traktor ada minta uang? Enggak Pak. Enggak terima, enggak pernah. Karena itu disuruh. Ada wajib. Ada perintah dari atas. Selama ini kami sebagai kita kelompok. Tapi biasa kan kasih 1 juta, 2 juta. Belum ada, Pak. Belum ada. Ah, Ya, belum ada. pompa ini belum ada minta-minta. Belum ada. Pompanya sekarang yang sudah tiba berapa? 135 Pak. Sudah tiba belum? Sudah. Di tempatnya di Kodim. Belum dapat 29. Titip gitu. Tibanya kapan? Baru tadi malam. Karena kan perintah saya menteri mau datang baru didatang ke pompanya, iya. Kayaknya tadi malam. Tadi malam ya. Tadi malam. Karena tahu sudah menteri mau datang kan? Mungkin transportasi juga meluncur bergerak. Ah. Dan akan ditambah lagi 78. Mas Jati tahu nggak namanya benih padi? kayak biji gitu kan Pak? Iya. Gimana cara tanamnya? Mundur, maju, ke samping atau ke atas? Nanem ya ditaruh aja gitu nggak sih Pak? Maju mundur, mau maju mundur ya? Saya nggak paham. Kalau saya kalah, aku kasih hadiah. Oh kita lomba nih, Iya racing. lomba. Kalau aku kalah, aku kasih bibit. Aku kasih hand tractor 1. Hand tractor 1 mahal tuh. Berapa harganya 1? Saya mau pakai buat apa nih Pak? Nggak Saya apa-apa. sumbangin aja ya, saya sumbangin ya. Disumbangin aja hand tractor hadiahnya kalau kalah. Saya kalah. Kalau gitu jangan saya doang, boleh nggak Pak? Ada yang lain dong. Apa? Waduh, kita akan di challenge nih sama Pak Menteri buat nanam padi. Boro-boro nanam padi ya. Nanam cabai di kebun aja nggak pernah. Fun fact, saya baru pertama kali nyemplung sawah nih. Nah, Kasih tahu teorinya dulu Pak sebelum lomba. Seperti apa Teorinya- teorinya kalau nanam padi itu? pertama, ini dipegang tangan Oke. kiri kan. Tangan kiri. Ini diambil satu-satu. Tanam, tanam, Boleh, tanam. boleh, Tapi mundur, harus lari mundur. Oke. Wasit. 1, 2, 3. Mundur ya? Gimana? Jangan 1 Pak PJ. Harus 3. Ya. Harus 3. Harus 3. Jangan 1. Pak Bupati, jangan 1 biji. Wah. Menang. Aduh. Pak Aduh, Bupati, aduh, aduh, ini aduh. jaraknya. Sama sudah. Ini. Kalau coba lihat tanamannya, Rapi Menteri. loh. Punya Pak Menteri rapi ya. Rapi. Ini juga- ambruk. Ini SCTP satu jalur itu pun kalah. Saya 5 jalur. Wah, nggak pernah bertani semua. Tapi akhirnya kita bisa merasakan gimana benar-benar susah jadi petani loh. Ternyata ribet loh. Berapa baris? Kalau Pak Bupati, apa namanya, belum masuk sudah tereliminasi. Ini harus didenda ini. Tapi lebih banyak Pak. Itu Hah? makanya
mudah membuat narasi, tapi tidak semudah untuk bertindak dan berproses. Bahwa jangan mudah mengkritik orang yang sedang bekerja. Karena mengkonstruksi narasi itu sangat mudah. Apa kritikan yang paling sering Bapak terima sebagai menteri? Bayangkan kalau produksi shortage, defisit, itu harga naik, dikritik konsumen. Tapi kalau harga produksi itu melimpah dan harga turun, itu dikritik oleh petani. Jadi seorang menteri harus minum pil. Pil apa? Pil sabar. Sabar. Harga turun dimarah, harga naik dimarah. Kita harus menjaga keseimbangan, bagaimana petani tersenyum dan konsumen bahagia. Inilah titik yang paling sulit kita capai. Apa sih Pak permasalahan lain Pak? Kan kita harusnya kan jadi negara swasembada pangan, negara agraris. Tapi kayaknya susah gitu Pak. Apa sih Pak permasalahannya Pak? Ini kan kompleks ya masalahnya. Pertama, biasanya sarana produksi seperti pupuk itu harus dipenuhi sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada banjir, ada hama, Bencana terus ada itu juga kekeringan, ngaruh, ya. El Nino seperti sekarang. Nah, ini semua faktor-faktor yang menyebabkan produksi turun harus kita antisipasi sebelumnya. Harus kita hitung baik-baik sebelumnya. Karena itu produksi bisa drastis turun dan tiba-tiba impor lagi. Dulu kita akan swasembada 3 kali. 2017, 2019, 2020, artinya kita kan bisa tanpa bantuan orang lain, negara lain. Kita yang lakukan sendiri, kita swasembada sendiri. Nah, tinggal program yang baik kita lanjutkan. Program-program yang sudah baik ini kita lanjutkan. Pompanisasi kita lanjutkan. Pupuk nggak boleh kurang lagi. Kemudian alat mesin pertanian saya dengar tadi butuh. Kenapa? Apa tujuan sebenarnya? Kita ini harus bertransformasi supaya swasembadanya terus-menerus. Ya. Bertransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Ke depan kami akan membuat klaster. Klaster itu 5.000, 10.000. 10.000 hektar itu full mekanisasi, memupuk pakai drone, semua menggunakan alat, dan ini sejajar negara-negara maju. Paham? Oke. Semua 10.000 ini kalau berhasil 10.000, kita kembangkan 50.000, 100.000. Sampai Indonesia menjadi pertanian modern ke depan. Berarti SDM-nya tidak terlalu harus butuh banyak. Enggak butuh banyak. Jadi nanti ada yang mengatakan ini menciptakan pengangguran. Itu kita transformasi sosial. Kerja yang lain, kerja di hilirisasi. Kan ada RMU, kemudian ada pembibitan. Kerja ada bisa peternakan, ternak bebek. Yang biasanya kerja ini ibu-ibu. Ya, ketika di sini bisa sama sekalian. Tambah produktif kan? Kita jadi tidak hanya mengandalkan tanam saja, tapi juga bisa yang lainnya. Yang lainnya, jadi kita ekspansi ke sektor peternakan, perikanan, pelihara ikan dan seterusnya. Jadi kita harus cerdas mengelola. Ini Indonesia ini apa? Indonesia emas nih. Sekarang bonus demografi ada generasi milenial, generasi Z 60%. Ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ini rugi Republik ini. Tadi apa ceritanya swasembada dan lumbung pangan dunia 2029 ya? Amin. Semoga benar-benar tercapai. Bisa 2027. Sebelum turun juga bisa ya? Ya. Amin.